بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها النبي اتق الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Alhamdulillah, dalam beberapa pertemuan kita menyelesaikan tafsir surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Sekarang kita masuk tafsir surat Al-Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ba di dalam Bismillahirrahmanirrahim dinamakan di dalam bahasa Arab ba al-isti'anah. Harful jar bima'na al-isti'anah. Huruf jar yang menunjukkan makna talabul isti'anah, meminta pertolongan. Artinya secara makna bismillah, dengan menyebut namamu ya Allah, tolonglah saya dalam melangsungkan aktivitas saya ini. Itu makna bismillah. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dua-duanya ini adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan kepada kita supaya jangan pernah putus asa mengharapkan kasih sayang Allah dalam susah apapun kita. Karena kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman, Maha Rahim. Dan satu zat yang memiliki sifat seperti ini, itu artinya tidak akan pernah menterlantarkan hambanya. Hanya hambanya sajalah yang jauh, yang menelantarkan diri sendiri. Karena pada hakikatnya Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih, mengasih siapa saja yang mau dikasih. Jangankan orang beriman, jangankan orang yang rajin ibadah, orang yang menentangnya aja dikasih kok. Bahkan orang yang mengaku sebagai Tuhan, Fir'aun misalnya, dikasih kekuasaan, dikasih kekayaan, padahal sombongnya enggak ketolong. Tapi dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha Pengasih. Dikasih. Namun ternyata ketika dikasih itu dia justru tambah melampaui batas. Yang namanya zat yang Maha Pengasih juga maha keras siksanya. Secara logika di dunia ini aja, kadang-kadang orang yang baik itu sekali marah habis kita. Daripada orang yang gak baik atau baiknya kurang, marah kadang-kadang kita biasa aja, sudah biasa juga. Tapi ketika ada orang yang sangat baik pada kita, itu kita berpikir 1000 kali untuk membuat dia kecewa dan membuat dia marah. Hati-hati, orang baik sekali marah biasanya gak ada ampun. Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi coba lihat sekali marah, inna akhdahu alimun syadid. Kurang apa itu Allah Azza wa Jalla kepada Fir'aun? Dikasih. Sekali marah, tenggelamkan di tengah laut. Amantu billadzi amanat bihi banu Israel. Minta ampun, minta tolong, ya Allah, saya sudah percaya, saya sudah yakin, taubat. Enggak ada. Mati loh. Maka itu logikanya. Maka jangan pernah kita melakukan perbuatan yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala marah. Karena kita tahu memang Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang.
tetapi juga Allah Subhanahu wa taala maha dahsyat siksaannya, maha keras azabnya. Tabbat yada abi lahab wa tabb. Tabbat, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ay khasira wa khaba wa dhalla 'amaluhu wa sa'yuhu. Khasira, rugilah, wa khaba, celakalah, dan sia-sialah semua apa yang dilakukan oleh Abu Lahab. Tabbat yada, ini juga menunjukkan faedah di dalam bahasa Arab bahwa yang namanya fi'il tidak terpengaruh dengan fa'il dari sisi mutsanna ataupun jama'. Makanya dipakai tabbat yada. Kalau seandainya fi'il terpengaruh dengan fa'il dalam mutsanna dan jama', semestinya tabbata yada karena fa'ilnya mutsanna. Namun tetap mufrad. Tabbat, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, al-awwal du'a'un 'alaihi watsani khabarun 'an. Tabbat yang pertama adalah du'a'un 'alaihi. Di dalam bahasa Arab itu kalau da'a 'alaihi itu doa kejelekan. Kalau da'a lahu itu doa kebaikan. Itu di dalam bahasa Arab. Da'a 'alaihi artinya doa kejelekan. Da'a lahu artinya doa kebaikan. Tabbat yada, tabbat yang pertama adalah doa. Doa semoga Abu Lahab hancur kedua tangannya. Watabba, sedangkan doa yang kedua adalah vonis bahwa memang sudah terjadi itu. Tabbat yada abi lahab wa tab. Abu Lahab, dia adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, saudara ayahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi keluarga atau paman-paman Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwah itu terbagi menjadi 3. Ada yang masuk Islam membela dakwah seperti Hamzah bin Abdul Muttalib dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Tentunya yang lebih afdal adalah Hamzah, Sayyidus Syuhada. Yang kedua ada yang membela, melindungi tapi enggak masuk Islam, Abu Talib. Meninggal dalam kekufuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha mensyafaati pun tidak diberikan. Dan yang ketiga adalah yang menentang, memusuhi Abu Lahab, Abu Jahal. Namun yang sangat penting kita ambil pelajaran dari kejadian ini adalah bagaimana sikapnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kebencian kepada mereka? Enggak. Rasul sallallahu alaihi wasallam sibuk terkuras energinya dengan memikirkan Abu Lahab? Enggak. Santai hidup. Itulah kesalahan kita kadang-kadang. Sedikit ada masalah di dalam hidup kita ini, itu yang kita fikirkan terus-terusan. Akhirnya enggak enak makan, enggak enak. Kenapa kita enggak latihan hidup cuek? Biarkan aja. Satu orang yang menyakiti kita, alhamdulillah 1000 orang baik pada kita. Satu orang yang enggak senang, yang enggak simpati dengan kita, alhamdulillah banyak yang simpati. Jadi hidup itu selalu positif, ambil positif, jangan pernah pikirkan negatifnya hidup kamu. Kalau kamu ingin hidup lapang dada. Satu dari perkataan teman kita menyinggung perasaan kita, buang itu yang satu itu, ambil pernyataan dia yang baik, ambil sikap dia yang baik. Enggak boleh kita hidup itu cengeng. Kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hidup cengeng, enggak bakal jalan itu dakwah. Dalam riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu
beliau sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang Quraisy. Setelah dikumpulkan, baru beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka syiar Islam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Abu Lahab, tabban laka sa'iral yawm, alihadza jama'atana. Celaka engkau hai Muhammad, kamu mengumpulkan kami hanya untuk ini. Sungguh tidak pantas engkau mengumpulkan tokoh-tokoh Quraisy hanya untuk ini. Apa Rasul sallallahu alaihi wasallam menggubris dia? Enggak. Yang membela siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla turunkan tabbat yada abi lahab wa tab. Allah Azza wa Jalla membela orang beriman. Orang yang beriman, barakallahu fikum ya ikhwan, selalu dibela oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita ini hidup di dunia gampang baperan, gampang tersinggungan, gampang ini sedikit masalah kitanya stres kita, itu karena dosa aja sebenarnya. Kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla ya ikhwan, hati kita tenang. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hatimu itu akan tenang kalau Anda berzikir kepada Allah. Tapi coba kalau Anda berzikir kepada manusia, rasanya mau berantem aja itu kerjanya. Yang ada apa mulut kita? Setan begitu itu orang. Kurang ajar itu manusia satu itu. Gimana tak permak itu orang. Itu kalau sudah berzikir pada manusia. Kalau yang diingat omongan orang, kalau yang diingat ceritanya orang, kalau yang diingat mulutnya orang, emosi melulu kita. Tapi coba kalau yang diingat Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Alhamdulillah, senyum kita rasanya. Di tengah ujian kita tersenyum, di tengah masalah kita tersenyum, di tengah ujian menerpa kita tersenyum. Kenapa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Turun ayat tabbat yada abi lahab wa tab. Dilaknat langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Dijawab langsung penghinaan ini oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Siapa ini? Ini pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Bukan nama aslinya Abu Lahab itu. Dia panggilan aslinya Abu Utbah. Abu Utbah. Karena wajahnya kelihatan bersinar, bersih, tampan, putih, sehingga digelari oleh kaumnya Abu Lahab. Dijelaskan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam tafsirnya, dan ini juga diambil dari Al-Imam Ibnul Qayyim aslinya, bahwa ini adalah salah satu kode dari Allah Azza wa Jalla yang memang menunjukkan orang ini calon-calon ahlun nar. Padahal semestinya di dalam bahasa Arab, ini orang Abu Lahab, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, tampan, putih. Lebih tepat semestinya dia adalah Abu Nur, cahaya. Tetapi ketika dikatakan dipanggil oleh kaumnya dengan Abu Lahab, itu pertanda bahwa memang ini orang wajahnya kelihatan putih, tampan, bersinar, tapi lahap panas. Lahap itu kan api, cahaya api. Itu lahap, cahaya yang muncul dari api. Lain dengan cahaya yang muncul dari bulan, dari yang lainnya, itu terasa redup, dingin. Maka Allah Azza wa Jalla palingkan dari yang baik, Abu Nur atau yang semisalnya, menjadi Abu Lahab, yang artinya memang tampan, bersih, putih, cahaya, tapi panas. Cahaya yang muncul dari api. Dan ini juga ditambahi keterangan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa nama itu adalah harapan atau doa. Ketika beliau mencontohkan ketika Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, itu ada beberapa utusan demi utusan orang-orang Quraisy, selalu enggak ada titik temu.
selalu buntu. Terakhir diutus oleh orang Quraisy adalah Suhail bin Amr. Suhail. Begitu melihat Suhail datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni arallaha azza wa jalla qad sahula amrakum." Saya melihat sahala amrakum, qad sahala amrakum. Saya melihat sepertinya Allah azza wa jalla sudah memudahkan urusan kalian. Yang datang ini Suhail, sahal, murah, gampang. Maka kata Rasulullah, ini alhamdulillah yang datang Suhail, ini pertanda urusan kita sudah gampang, udah pun. Dan benar, tafaul itu namanya harapan. Makanya kan nama-nama pesawat mesti terbang. Garuda, macam-macam lah. Coba kalau nama pesawat dikasih nama Karang, jatuh di Karang misalnya. Ada orang hidup, lahir, anaknya dikasih nama Yahya. Kalau bahasa Jawanya Urip. Gimana kalau ada orang nama anaknya lahir, begitu anaknya lahir namanya siapa? Kuburan. Gak ada yang berani orang. Kuburan, gak taunya besok langsung ke kuburan. Tafaul. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu melihat Suhail, beliau mengatakan, "Arallaha qad sahala amrakum." Ini udah datang membawa kemudahan. Memang benar, datang bawa kemudahan, tanda tangan semuanya selesai sudah. Abu Lahab juga seperti itu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak di dalam Sahih Adabul Mufrad Al-Imam Al-Bukhari, beliau muat ada beberapa orang-orang nama-nama yang diganti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena enggak bagus. Karena enggak bagus. Di antaranya kakeknya Sa'id ibn al-Musayyab ibn Hazn, Sayyidut Tabi'in. Sa'id ibn al-Musayyab Sayyidut Tabi'in. Kakeknya datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditanya, "Masmuk, siapa nama kamu?" Qala Hazn. Hazn. Hazn itu susah, sedih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bal anta Sahal." Kamu lebih tepat namanya Sahal. Sahal itu gampang urusannya, senang, riang. Kata dia, "Wallahi la ughayyiru isman sammani bihi abi." Kata dia, "Demi Allah ya Rasulullah, saya bukannya menolak, tapi saya berat mengganti nama pemberian ayah saya." Enggak diganti. Apa kata Sa'id ibn al-Musayyab? Dia sudah menjadi ulama tabi'in. "Wallahi lam tazal tilkal huzunatu fina." Sudah keturunan kesekian, kata Sa'id ibn al-Musayyab, demi Allah, semenjak itu hidup kami susah. Sampai sekarang, kata Sa'id ibn al-Musayyab. Itulah tanda barakallahu fikum ya ikhwan, bahwa nama adalah harapan. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Yang pertama kata Imam Ibnu Katsir, tabbat adalah doa. Yang kedua adalah khabar bahwa memang dia telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kejahatannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah, dia mengajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, sementara dia di belakang selalu menemani Rasulullah, mengawal Rasulullah dan mengatakan, "Inna hadza sabi'." Orang ini telah keluar dari agama nenek moyang kita. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna, ada dua kemungkinan. Ma di sini yang pertama adalah istifhamiyah. Ma yang kedua adalah nafiyah. Dijelaskan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya, dalam tafsirnya, bahwa dua-dua makna ini benar. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, istifhamiyah, yakni apa yang bisa dilakukan oleh harta dan anak-anaknya dan semua perbuatan Abu Lahab. Apa yang bisa dilakukan? Makna yang kedua adalah nafiyah, bahwa hartanya, anaknya, semua siapa saja enggak bermanfaat sama sekali. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dari sisi lain, kenapa Allah Azza wa Jalla yang dituju adalah kedua tangannya, tabbat yada, kedua tangan Abu Lahab. Kedua tangan inilah yang paling banyak melakukan dosa. Maka yang pertama kali dilaknat, dikutuk adalah tangannya.
Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Karena apa? Barakallahu fikum. Abu Lahab ketika mendengarkan ayat ini dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tabbat yada abi lahab wa tab, dia mengatakan, Muhammadun tahaddadani, Muhammad berani ngancam saya dengan celaka, dengan binasa. Saya orang kaya, saya punya anak banyak, saya bakal dilindungi oleh anak saya, harta saya. Kenapa? Barakallahu fikum, pola pikirnya yang dangkal. Itulah kelebihan orang yang beriman ya ikhwan. Orang yang beriman itu adalah barakallahu fikum cerdas dia. Karena dia berfikir bukan hanya sebatas dunia, tapi berhidup setelah mati, berfikir setelah mati. Abu Lahab dangkal pikirannya. Dia berfikir orang biasanya di dunia itu kalau bermasalah itu bisa diselamatkan, bisa menebus diri dengan harta dan anak-anaknya dan kabilahnya dan orang-orang dekatnya. Maka dia berfikir, Muhammad mengancam saya punya harta, saya punya anak, saya punya keluarga untuk melindungi saya. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, hartanya. Dan ini bukan hanya kepada Abu Lahab ya ikhwan, untuk kita semua. Al-ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab. Hukum itu dibangun di atas keumuman lafaz, bukan di atas sebabnya. Sebab turun ayat ini adalah kepada Abu Lahab, tapi hukumnya adalah semua orang, bahwasanya hartamu, anakmu, jabatanmu enggak bakal bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meninggal pun kita tinggalkan semuanya. Apa yang kita bawa? Makanya kata Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah, man arada al-akhirata adarra bid-dunya wa man arada ad-dunya adarra bil akhirati ay fa ya qaum adirru bil fani lil baqi. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau orang mencari akhirat, mau enggak mau dia harus mengorbankan sebagian dunia dia. Yang mestinya mungkin dia kerja harus salat, yang semestinya mungkin dia aktivitas harus ta'lim, harus ibadah, dia harus mengorbankan dunia. Wa man arada dunya adarra bil akhirah. Tapi kalau orang yang dikejar adalah dunia, mesti mengorbankan akhiratnya. Kemudian kata beliau, fa ya qaum, wahai kaum, adirru bil fani lil baqi. Korbankanlah yang fana ini, dunia, demi untuk yang kekal, yaitu akhirat. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kita membaca ayat ini kembalinya kepada diri kita. Kenapa? Abu Lahab sudah berlalu, sudah jelas itu sudah. Tapi ini kan intinya kan koreksinya untuk kita. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang orang-orang yang menyesal di hari kiamat. Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Sungguh harta saya tidak dapat melindungi saya sedikit pun dari azab. La haula wala quwata illa billah. Jadi kembalinya kepada diri kita. Pada saat kita baca ayat ini, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, jangan kembalinya kepada Abu Lahab. Abu Lahab sudah berlalu, sudah jelas dalam neraka. Tapi kembalinya kepada diri kita, bahwa ternyata apa yang kita kumpulkan di dunia, bahwa ternyata apa yang kita kejar di dunia, ma aghna'an, enggak bakal memberikan kita pun, enggak bakal sama sekali. Kita bakal tinggalkan. Kita bakal tinggalkan di dunia untuk ahli waris kita. Iya, kalau ahli waris kita baik, kita hanya berbekal kain kafan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Azza wa Jalla, kama bada'akum ta'udun, kalian akan dikembalikan ke dalam tanah seperti kalian lahir di dunia, tanpa sehelai kain pakaian. La haula wala quwata illa billah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dan itu adalah pelajaran besar bagi kita. Apa yang kita miliki, apa yang kita kumpulkan, semua hanyalah sebatas dunia. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu harta maupun anak-anak kita tidak akan bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali kita bertemu Allah Azza wa Jalla dengan membawa hati yang selamat dari kesyirikan, dari kemaksiatan. Fa idza nufikha fi sur fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun.
Kalau sudah ditiupkan sangkakala, maka tidak ada nasab satupun yang bermanfaat dan tidak akan mungkin ada satupun yang bisa kita mintai tolong. Jadi sekali lagi, Al-Quran seperti ini, ayat-ayat yang seperti ini kita baca, tapi jangan fokus ke Abu Lahab. Abu Lahab sudah berlalu itu. Tilka ummatun qad khalat, itu sudah jelas neraka. Fokusnya kemana? Kembalilah ke diri kita. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Abu Lahab yang orangnya dekat dengan Rasulullah, pamannya Rasulullah, hartanya, anaknya, semua usahanya sia-sia. Maka berarti kita juga akan seperti itu kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang kita miliki. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, termasuk anak-anaknya, kerja dia, usaha dia dan lain sebagainya, enggak bakal bisa. Karena Allah Azza wa Jalla zat yang maha kaya. Allah Azza wa Jalla menanyakan kepada ahlun nar, Lau a'taituka dunya wa mithlaha ataftadi binafsik. Wahai ahlun nar, apa kalau seandainya saya kembalikan kamu ke dunia, lalu saya berikan kamu semua dunia dan bahkan saya lipatkan semua kekayaan dunia, saya berikan kepada kamu, saya lipatkan bahkan. Kau mau menebus dirimu dari neraka dengan harta kekayaan itu? Qala na'am ya Rabb. Iya, saya mau. Dia rela mau menebus dirinya dari neraka dengan semua harta yang diberikan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qad aradtu 'alaika ahwana min hadha fa abait. Kata Allah Azza wa Jalla, kamu dusta. Dulu di dunia saya menawarkan yang lebih ringan dari itu, namun kamu enggan. Dulu di dunia saya menawarkan dari hartamu cuma 2,5% zakat, kamu bakhil, kamu gak mau keluar. Dulu di dunia saya cuma menawarkan untuk di antara waktu-waktu kerja kamu itu sholat, kamu enggan. Sekarang baru berangan-angan. Lihat di dalam Al-Quranul Karim, inna laka fin nahari sabhan tawila. Kata Allah Azza wa Jalla, kamu wahai manusia di siang hari itu memiliki aktivitas yang sangat banyak. Capek Anda beraktivitas di siang hari. Kita ini kalau capek kan layaknya manusia kan biasanya cari tempat curhat. Maka Allah Azza wa Jalla memanggil kita apa? Inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Nikmatnya Al-Quran ya ikhwan kalau kita faham dan kita pahami. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wahai hambaku, saya tahu kamu di siang hari capek, kamu di siang hari bekerja, bahkan kadang-kadang sampai nangis di kolong jembatan. Mau pulang belum ada duit, enggak pulang, kangen sama anak-anak, pulang ke rumah ditunggu di depan pintu sama istri mintain duit, stres akhirnya parkir motor di bawah jembatan, tidur kolong jembatan, nangis. Dan istrinya hammalah. Hammalah itu di dalam bahasa Arab isim tafdhil yang artinya memang sudah kerjaan dia. Kalau di dalam bahasa Arab ada orang ya kita makan ya makanlah. Tapi kalau orang jago makan di dalam bahasa Arab itu orang dibilang akal. Ini orang mau makan melulu kerjanya. Orang Arab kalau ngomong lihat orang banyak main-main biasa itu paling yal'ab la'ibah. Tapi kalau orang kerjanya main melulu apa orang bilang? La'ab, ini orang hobi main. Hammal, hammalatal hatab artinya memang sudah profesinya, kerjaannya dia. Kerjaannya apa ini? Istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil, Arwa bintu Abi Sufyan, saudaranya Abu Sufyan. Saudaranya masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam ketika Fathu Makkah. Tapi coba lihat saudari perempuannya, istrinya Abu Lahab. Kerjanya apa? Kerjanya bawa tali ke pegunungan atau ke padang pasir, ngumpulkan kayu-kayu yang berduri, ngumpulkan ranting-ranting yang berduri untuk ditaruh di jalannya yang dilintasi oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sampai segitunya ini perempuan. Jadi kalau kita mikir-mikir ya ikhwan, sebenarnya orang-orang yang gak senang dengan kita, yang suka mencaci kita, yang suka memaki kita di belakang, itu sebenarnya orang itulah yang sumpek dadanya melihat kita sebenarnya. Maka kita tertawa aja ngelihat dia, tersenyum aja ngelihat dia. Ya, jangan kita juga fokus memikirkan dia, salah. Nggak bakal jalan kamu seperti itu. Jadi difitnah di luar ini begini, fitnah aja sana biarin. Anjing mau kafilah tetap berlalu. Ini si perempuan sibuknya luar biasa. Ambil kai, ambil tali, ke padang pasir, ke gunung, yang dicari apa? Duri. Masih mending kalau yang dicari durian ya enak. Yang dicari duri. Ranting-ranting kayu yang penuh dengan duri, diambilin durinya, nanti diletakkan di mana kira-kira jalan yang dilintasi oleh Muhammad, ditaruh di situ, mudah-mudahan aja Muhammad celaka. Astagfirullahaladzim. Segitu sibuknya gitu loh. Sementara Muhammad gak ngurusin. Nabi kita Muhammad SAW cuek, bebek, biarin aja terserah. Makanya paling enak menghadapi orang-orang yang hasad dengan kita, yang benci, yang dengki dengan kita itu santai aja. Santai, jangan diladenin, jangan dipusingin, jangan. Santai aja. Tadi udah kita sampaikan di ta'lim zuhur bahwa kita ini salah kadang. Kenapa kita ini sering dirundung kesedihan dalam hidup kita, sering dirundung masalah? Karena seringnya kita ini kalau sudah ada masalah dalam hidup kita, fokus kita pada masalah itu. Lupa bahwa sebenarnya masih banyak nikmat Allah yang harus kita jaga. Itu salahnya kita di situ. Salah kita di situ. Saya kasih contoh. Ada misalnya seorang istri, orang tuanya sakit di rumah sakit, dirawat. Istri ini ceritanya karena bakti pada orang tua, siang malam tidur di rumah sakit. Dia nggak sadar bahwa di rumah ada suami yang harus dilayani, yang harus diurusin, ada anak-anak yang harus diurusin. Itu adalah nikmat Allah Azza wa Jalla yang harus saya jaga. Bagaimana kalau sakit semuanya? Tapi enggak, katanya demi birrul walidain. Tidur di rumah sakit. Suaminya telepon WA, disuruh pulang, dijemput, diajak pulang. Entarlah mas, entarlah pak, kasihan ibu saya. Enggak kasihan apa itu, ibu saya lagi di opnam di itu. Suami dalam mati kasihan sih kasihan, tapi ada yang lebih kasihan itu. Tapi kan laki-laki gengsi mau terus terang. Diajak pulang, enggak, tetap di rumah sakit. Suaminya ngurusin anak sendiri di rumah, istrinya kadang-kadang pulang juga paling-paling tidur, pakaian bau obat, badan bau rumah sakit. Suaminya akhirnya aduh baru mau enggak tidur di ruang tamu, kalau enggak tidur di masjid, itikaf katanya. Ini fokus salah, ini istri yang seperti ini salah. Saya tahu Anda sedih, tapi ada nikmat Allah yang harus Anda jaga. Siapa? Suamimu dan anak-anakmu. Sesekali aja kamu datang kemari, sesekali suami mengizinkan tolong balik dijemput pulang, tapi ada yang benar-benar fokus ke sana. Karena fokus, akhirnya apa? Ujung-ujungnya 1 bulan dirawat di rumah sakit, meninggal. Tambah sedih. Pakaian kadang 1 pekan gak ganti. Suaminya berusaha ngajak ke tempat hiburan, nangis melulu, diajak tertawa sama nangis melulu, sedih melulu. Ya Allah, salah ini manajemen seperti ini. Akhirnya apa? 2 bulan. 2 bulan sudah mulai kembali gairahnya si wanita ini. Alhamdulillah udah mulai melupakan kesedihan itu di rumah sakit sampai dikuburkan, udah mulai. Semangat hidup itu sudah mulai kembali. Begitu mulai kembali semangat hidup, suaminya hatinya sudah menyeberang. Suaminya hatinya udah sebal itu. Sampai berapa lama saya menyabarin wanita seperti ini? Saya harus tidur sendirian, saya harus tersiksa seperti ini. Begitu sudah mulai hatinya kembali, si perempuan sudah mulai semangat kembali, suaminya sudah hatinya berpaling. Apa kata si perempuan? Ya Allah, musibah apa lagi dia? Allah, musibah demi musibah. Salah Anda sendiri. Kenapa Anda terlalu fokus pada musibah? Itu saya kasih contoh itu. Terlalu fokus kita pada musibah, lupa bahwa seakan-akan sudah tidak ada nikmat lagi di dalam kehidupan kita. Salahnya kita di situ kadang. Untuk apa? Musibah ya musibah, orang tua sakit ya sakit. Mau dirawat sedengan apapun, kalau Allah belum menakdirkan sembuh ya nggak bakal sembuh, bahkan bisa jadi mati. Terus gimana? Ya sudah, saya jaga ini nikmat. Ummu Habibah, Ramlah bintu Abi Sufyan,
tinggal mati oleh ayahnya Abu Sufyan. 3 hari, sedih 3 hari. 3 hari kemudian dia ambil celaknya, dia ambil wangiannya, ganti pakaian. Apa kata dia Habibah radhiyallahu anha? Sebenarnya saya belum butuh wangian, belum butuh seperti ini. Saya masih sedih. Ayah saya meninggal masih sedih. Tapi ada yang harus saya jaga. Suami saya, keluarga saya udah biarin aja udah. Yang mati-mati biarin udah cukup. Demi Allah saya belum butuh untuk seperti ini. Saya masih sedih, hati saya masih sedih. Tapi karena ada yang harus saya jaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak halal bagi seorang wanita an tuhidda la yahillu limra'atin tu'minu billahi an tuhidda fawqa thalathin illa ala zawjin fa arba'ata ashhurin wa ashra. Saya pernah mendengar Rasulullah mengatakan tidak boleh seorang wanita untuk berpenampilan acak-acakan meninggalkan dandanan lebih dari 3 hari kecuali kalau ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari. Tapi kalau ditinggal ayahnya, ditinggal anaknya, ditinggal keluarganya enggak boleh lebih dari 3 hari. Kenapa? 3 hari suami masih bisa sabar. Kalau lebih dari 3 hari suami udah ngeden, udah sak dadanya itu. Maka Ramlah Ummu Habibah radhiyallahu anha sudah semuanya ganti, semua udah selesai. Itulah yang buat kita ini kadang-kadang seringnya dirundung kesedihan demi kesedihan. Kenapa? Kalau sudah ada masalah dalam hidup kita, fokusnya kepada musibah itu. Salahnya kita di situ kadang. Urwah bin Zubair, cucunya Abu Bakar As-Siddiq, Allah takdirkan sakit kakinya harus diamputasi, dipotong. Setelah itu apa kata dia? Alhamdulillah, in akhadallahu minna udwan faqad abqa lana a'dha. Alhamdulillah, Allah hanya mengambil satu dari bagian tubuh saya, masih banyak yang sisa. Kena musibah tapi tersenyum. Kenapa ya kawan? Tersenyum, kena musibah tapi tersenyum karena fokus kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Naam. Dia tetap tersenyum. Satu saat Allah takdirkan anaknya meninggal. Apa kata dia? Alhamdulillah, in akhadallahu minna waladan faqad abqa lana aulad. Alhamdulillah, Allah mengambil satu anak menyisakan yang lain. Kena musibah tapi tetap tersenyum. Kenapa? Fokus bahwa masih banyak nikmat Allah yang ada pada diri saya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau Anda menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, Anda tidak akan dapat menghitung nikmat Allah itu. Tapi kalau Anda fokus kepada musibah yang menimpa Anda, tunggu akan datang musibah demi musibah menerpa hidup kamu. Belum selesai satu musibah, datang musibah lain, datang belum lagi datang. Kenapa? Anda selalu fokus kepada musibah itu. Sehingga pada ujung-ujungnya apa? Karena fokus pada musibah, ujung-ujungnya buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai keluarlah jadi janjian, mungkin Tuhan sudah bosan. Itu kan buruk sangka banget kepada Allah. Sampai akhirnya karena fokus pada musibah, buruk sangka kepada Allah. Seakan-akan Allah sudah enggak mampu lagi, sudah enggak berdaya membebaskan saya. Itu kan sudah buruk. Maka pelajaran dapat kita ambil ya ikhwan barakallahu fikum. Jangan pernah fokus pada masalah dalam hidup kita ini. Masalah udah biarkan. Allah Azza wa Jalla. Kata Ibrahim apa? Wa idza maridtu fahuwa yashfiin. Kalau saya sakit juga Allah yang bakal menyembuhkan. Santai udah. Subhanallah. Hidup itu sederhana, santai, bikin jangan terlalu dibikin fokus kepada masalah. Kemudian terakhir di ayat ini, wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad, dan di lehernya ada tali api neraka jahanam yang melilit lehernya. Amalan barakallahu fikum ya ikhwan, yang namanya balasan itu sesuai dengan perbuatan. Balasan sesuai dengan perbuatan. Di dunia dia selalu mensupport suaminya, ini istri yang buruk ini. Di dunia dia selalu bekerja sama dengan suaminya, menyakiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhirat pun juga akhirnya kerjanya membantu suaminya untuk dibakar di dalam neraka. Suaminya dibakar di dalam neraka, istrinya Abu Lahab mengumpulkan kayu bakar, hammalatal hatab, mengumpulkan kayu. Setiap apinya redup, tambahin kayunya biar suaminya tambah terpanggang dalam neraka jahanam. Kenapa? Kerjaan dia di dunia begitu, ngumpulkan kayu, ngumpulkan duri untuk diletakkan di jalan yang dilintasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai di tali itu kayunya. Bawa tali.
Cari kayu yang penuh dengan duri, diikat, dibawa di tempat di mana lewat Muhammad dikasih duri, maka Allah Azza wa Jalla menghukumnya di dalam neraka apa? Ada talinya, masih ada tali yang dia bawa di dunia itu. Kamu di dunia bawa tali itu ada. Kemudian mengumpulkan kayu-kayu yang berduri untuk diletakkan di jalan dilintasi oleh Muhammad. Udah kerjaanmu di dunia mengumpulkan kayu, ya di neraka juga mengumpulkan kayu. Bedanya kalau di dunia kamu letakkan kayu berduri di jalannya Muhammad, kalau ini kamu letakkan di dalam neraka untuk membakar suami kamu. Sama, al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Na'am, barakallahu fikum ya ikhwan. Ini sekilas tentang tafsir surat Al-Masad yang juga memberikan pelajaran kepada kita luar biasa, kisah menggugah, menggerakkan hati kita bahwa apapun yang kita miliki kelak enggak akan bermanfaat. Yang akan bermanfaat adalah amal saleh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk ahlul jannah, mengumpulkan kita semua di dalam surganya, menjadikan kita ahlul Quran, menjauhkan kita dari berbagai macam musibah dan bala. Amin ya rabbal alamin. Wa barakallahu fikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.